Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Teti dalam mata pelajaran kimia. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas mengenai penyetaraan persamaan reaksi redoks. Sebelumnya, mari kita ulang dulu apa itu yang dimaksud dengan reaksi redoks. Kompetensi dasarnya untuk pembelajaran kali ini yaitu menyetarakan persamaan reaksi redoks dan memperkirakan reaksi yang terjadi berdasarkan potensial elektroda. Dengan tujuan pembelajaran agar peserta didik dapat menjelaskan cara menyetarakan persamaan reaksi redoks dan dapat menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode atau cara setengah reaksi dan metode atau cara perubahan bilangan oksidasi. Kita akan ulang apa yang dimaksud dengan reaksi redoks. Reaksi redoks dari reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi adalah reaksi penerimaan elektron atau penurunan bilangan oksidasi. Sementara reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron atau peningkatan atau kenaikan bilangan oksidasi. Nah, kalian bisa lihat contohnya reaksi reduksi adalah Cu dari mempunyai bilangan oksidasi 2+ menjadi Cu. Nah, ini kalian bisa lihat dari Cu2+ menjadi Cu, maka itu adalah reaksinya reaksi reduksi karena terjadi penurunan bilangan oksidasi. Sementara untuk reaksi oksidasi, kalian bisa lihat dari Zn bilangan oksidasinya 0 menjadi Zn2+, ada kenaikan bilangan oksidasi, maka reaksinya disebut reaksi oksidasi. Selain itu, reaksi redoks adalah gabungan dari reaksi yang terjadi antara reaksi reduksi dan oksidasi. Maka reaksi redoks dinyatakan sebagai reaksi yang di dalamnya terjadi serah terima elektron atau reaksi yang disertai dengan perubahan bilangan unsur oksidasi. Nah, kalian bisa lihat bagaimana contoh reaksi redoks. Kemudian kita lanjutkan dengan penyetaraan persamaan reaksi redoks. Penyetaraan persamaan reaksi redoks dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan metode setengah reaksi dan metode perubahan bilangan oksidasi. Nah, prinsip penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi adalah menyetarakan jumlah elektron pada kedua reaksi, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Penyetaraan reaksi tersebut dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tuliskan secara terpisah persamaan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Misalnya untuk persamaan reaksi berikut ini. Cr2O7 2- ditambah Cu2+ menjadi Cr3+ ditambah Cu2+. Reaksi berlangsung pada suasana asam. Nah, kedua persamaan setengah reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk reaksi Cr2O7 2- menjadi Cr3+, itu terjadi reaksi reduksi, terjadi penurunan bilangan oksidasi dari Cr bilangan oksidasinya +2 dikali 2 +4 menjadi +3. Menjadi +3, maka ini reaksinya ada reaksi reduksi. Sementara untuk Cu, reaksi dari Cu+ menjadi Cu2+, maka reaksi yang terjadi adalah reaksi oksidasi. Kemudian, setarakan unsur yang mengalami reaksi redoks, yaitu reaksi yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kita lihat Cr2O7 2- yang mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah Cr. Cr di sebelah kiri ada 2 atom, sementara di sebelah kanan hanya ada 1 atom. Maka diberi koefisien reaksi yaitu angka 2. Ini angka 2 koefisien reaksinya. Sementara kalau Cu sebelah kiri Cu jumlah atomnya sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Kemudian
Kemudian langkah ketiga, tambahkan molekul H2O pada ruas yang kekurangan atom O jika reaksi berlangsung dalam suasana asam, dan beri atom OH- jika reaksi berlangsung dalam suasana basah. Ruas yang kelebihan atom O jika reaksi berlangsung dalam suasana basah. Nah, kita lihat Cr2O7. Di sebelah kiri ada O-nya, sementara di sebelah kanan 2Cr3+ itu tidak ada O-nya. Maka kalian tambahkan H2O. Setelah ditambahkan H2O, kalian samakan jumlah atom O di ruas kiri dengan jumlah atom O di ruas kanan. Jumlah atom O di ruas kiri ada 7, jumlah atom O di ruas kanan ada 1, maka tambahkan bilangan koefisien reaksinya 7. Jadi di ruas kiri O-nya ada 7, di ruas kanan juga ada 7. Sementara untuk Cu tidak usah. Setelah itu, langkah keempat, setarakan atom hidrogen dengan ion H pada suasana asam atau dengan ion OH- pada suasana basah. Kita lihat. Untuk Cr2O7 di ruas sebelah kiri ini asalnya tidak ada H-nya. Sementara yang ada H-nya adalah di ruas kanan. Maka tambahkan H di ruas kiri sejumlah H yang ada di ruas kanan. Nah, di atas ada 7 H2O, maka tambahkan di ruas kiri ini 7 dikali 2, 7 dikali 2 adalah 14 H. Maka tambahkan ion H plusnya sebanyak 14. Sehingga akan sama jumlah atom di ruas kiri dengan jumlah atom di ruas kanan. Kita lihat ada 14 H di ruas kiri, juga sama di ruas kanan ada 7 kali 2, ada 14 atom H di ruas kanan. Setelah itu, setarakan muatan pada dua ruas dengan menambahkan elektron. Kita akan menyetarakan muatan pada dua ruas. Kita lihat, 14 kali H plus berarti ada 14 plus dengan 2 min. Maka 14 plus ditambah 2 min adalah plus 12. Sementara di ruas kanan 2 kali 3 plus adalah plus 6. Ditambah 0, ini muatan H2O adalah 0, maka plus 6 ditambah 0 adalah 6. Di ruas kiri muatannya adalah plus 12, sementara di ruas kanan adalah muatannya plus 6. Maka kita tambahkan untuk plus 12 untuk menjadi plus 6 itu ditambahkan dengan 6 elektron. Elektron ingat muatannya adalah min, jadi 6 kali min 1 min 6 ditambah plus 12 menjadi plus 6. Sementara untuk Cu di ruas kiri muatannya adalah plus 1, di ruas kanan 2 plus. Maka ditambahkan 1 elektron. Kenapa 1 elektron? Plus 2 ingin menjadi plus 1, maka dikurangi min 1. Setelah itu, jumlahkan kedua persamaan setengah reaksi tersebut dengan menyetarakan jumlah elektronnya. Nah, di persamaan pertama ada 6 elektron, sementara di persamaan kedua ada 1 elektron, maka kalikan persamaan pertama dengan 1, angka 1, persamaan kedua dengan angka 6, sehingga elektronnya sama. Di persamaan pertama ada 6 elektron, di persamaan kedua juga 6 elektron. Maka Anda bisa menjumlahkannya menjadi 14 H plus ditambah Cr2O7 2 min, kemudian ditambah 6 Cu plus menjadi 2 Cr3 plus ditambah 6 Cu2 plus ditambah 7 H2O. Elektronnya bisa Anda coret antara ruas kiri dengan ruas kanan. Jadi persamaan reaksinya adalah 6 Cu plus ditambah 14 H plus ditambah Cr2O7 2 min
menjadi 6 CO2 plus ditambah 2 CR3 plus tambah 7 H2O. Periksa bahwa jumlah atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Pastikan pula jumlah muatan di ruas kiri sama dengan jumlah muatan di ruas kanan. Mari kita cek bersama-sama. Di ruas kiri ada 6 Cu, di ruas kanan juga ada 6 Cu. Kemudian di ruas kiri ada 14 H plus, di ruas kanan juga ada 7 kali 2 ada 14 H plus. Kemudian ada di ruas kiri ada Cr2 atom, di ruas kanan juga 2. Kemudian O-nya ada 7, di ruas kanan juga ada 7 kali 1 ada 7. Muatannya di ruas kiri 6 ditambah 6 plus ditambah 14 plus 20 plus ditambah 2 min menjadi 18, dan di ruas kanan juga sama, 6 kali 2 12 ditambah 2 kali 6 6 plus 12 tambah 6 18. Begitulah menyetarakan persamaan reaksi redox dengan cara setengah reaksi. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.